Assalamualaikum, Bu Anggi, sehat? Selamat siang. Waalaikumsalam, ya Pak Undang, alhamdulillah, eee, siang juga. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Siang ini, Bu Anggi, kabarnya? Iya, alhamdulillah ya Pak Undang, walaupun siang ini panas banget ya, jadi saya merasa sedikit agak panas gitu. Apalagi sekarang ketemu lagi sama Pak Undang ya, ya semakin membara. Baik, kita ngobrol-ngobrol dulu aja, Bu Anggi ya. Siapa? Kira-kira apa nih yang mau diobrolin pada siang hari ini? Gimana ya? Jadi, ini ya Pak, kan saya itu mempunyai suatu program yang kemarin itu loh, yang Prakasa Perubahan itu, Pak. Nah, saya kan sempat punya program tuh pengen anak-anak itu no plastik-plastik gitu, Pak. Ya, jadi saya itu meminta anak-anak siswa-siswa SD di saya gitu untuk membawa botol sama tempat minum sendiri dari rumah gitu. Jadi saat mereka mau jajan itu mereka menggunakan tumbler. Kalau pengen beli es misalnya gitu ya ke kantin, jadi mereka membawa tumblernya dan esnya itu dimasukkan ke tumblernya. Jadi tidak ada plastik berserakan. Terus kalau misalnya mau beli makan juga dia kan membawa tempat makan seperti itu Tupperware ke kelas mereka gitu Pak. Jadi tidak ada plastik-plastik lah di kelas atau di sekitaran sekolah gitu loh Pak. Yang menjadi permasalahan menurut Ibu apa, Bu? Nah, di sini eh, permasalahan yang terjadi pada siswa saya itu kan saya sering mengamati ya ketika programnya ini berjalan karena saya ingin berjalan programnya no plastik-plastik gitu. Tapi kenapa ya anak-anak yang eh, membawa tumbler sama tempat makannya itu kebanyakan hanya anak perempuan saja. Sedangkan yang laki-laki tidak ada yang membawa gitu, tidak tidak banyak yang membawa seperti tempat makannya atau tempat minumnya. Jadi tetap saja kalau jajan ke kantin menggunakan plastik lagi seperti itu. Nah, saya sudah mencoba bertanya kepada mereka, tetapi alasannya kayak gitulah, lupa Bu, terus ada yang bilang belum beli Bu, gitu kan, ketinggalan lah apa gitu kan. Jadi kesadaran diri dari siswa yang laki-laki itu sangat kurang gitu Pak. Jadi membuat saya agak galau juga gitu. Jadi gimana ya bisa menyadarkan anak-anak gitu tanpa saya paksa, kan itu juga sudah disepakati secara bersama gitu adanya program itu gitu Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi intinya Bu Anggi ini ingin dan mau merealisasikan program Bagja itu ya, Bu ya. Ya yang Jadi program Bakja yang uh, Prakasa Perubahan itu Pak. perubahan itu ya. Jadi anak-anak membawa tumbler atau Tupperware dari rumahnya ya, Iya agar seperti itu Pak. menghindari sampah ya, Bu ya. Iya Pak, eh, lebih tepatnya sih mengurangi ya, mengurangi sampah plastik karena kan yang namanya plastik itu kan untuk didaur ulangnya itu luar biasa banget kan ya Pak Betul, ya. betul. Nah, kemudian
permasalahannya di sini anak laki-laki yang sering tidak membawa botol minum atau Tupperware gitu ya? Ya, jadi sebagian besarnya itu anak laki-laki sih yang yang jarang jarang membawa tempat makannya sendiri, tempat minumnya sendiri. Terus kalau anak perempuan sih alhamdulillah ya mereka tuh kesadaran dirinya sudah ada gitu. Tapi kenapa yang si kesadaran diri anak laki-laki ini teh belum belum muncul gitu Pak. Kalau anak perempuan mah kan dia kayak seperti pembiasaan mereka aja gitu. Jadi anak laki-laki ini susah ya Bu ya Iya Pak, untuk begitu membawa itu. susah. Terus yang Bu Anggi lakukan selama ini bagaimana tuh Bu? Ketika menghadapi anak laki-laki yang Ibu tadi bilang susah membawa botol minum, membawa Tupperware gitu ya, untuk mengurangi sampah tersebut. Jadi ya yang pertamanya saya pastilah izin dulu ya Pak, izin dulu kepada kepala sekolah untuk mensosialisasikan ini, terus menginformasikan kalau setiap upacara gitu kan diinformasikan, ayo kita tidak ada plastik-plastik gitu, menggunakan makan dan minum membawa alat makan dan minumnya sendiri gitu. Terus juga membuat kesepakatan kelas, berkolaborasi juga di rekan sejawat, meminta bantu kepada rekan sejawat untuk memberitahukan lagi siswa-siswanya untuk tidak menggunakan plastik lagi gitu. Terus kadang nih ya Pak, kalau ada waktu senggang gitu, misalnya istirahat nih, Ya. istirahat kan anak-anak jajan. Nah, anak-anak jajan tuh saya biasanya berkeliling gitu Pak, keliling di sekolah ke tiap kelas-kelas gitu. Ya ininya mah pengen tahu aja sih gitu, pengen tahu apakah anak tuh udah menyadari atau belum gitu. Terus saya juga sempat melihat ada anak yang tidak membawa tumbler atau tidak membawa tempat makannya gitu. Terus saya menghampiri ke anak tersebut. Hai nak, kenapa kok kamu menggunakan plastik gitu kan? Mengapa kamu jajan ini tapi nggak pakai tempat punya kamu? Terus ya seperti itu Pak, yang saya lakukan mengelilingi kayak gitu, terus bertanya dan mengingatkan lagi kepada siswa-siswa untuk lebih ditingkatkan lagi kesadaran dirinya itu. Nah, ini kan berhubungannya dengan jajanan Ibu ya. Nah, itu yang saya tangkap itu gitu ya. Terus yang Ibu lakukan sejauh ini, tanggapan dari rekan sejawat itu bagaimana Bu ya? Kira-kira ada nggak? Kalau rekan sejawat sih ya kita sama-sama ya Pak ya, kita bersama-sama untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri peserta didiknya gitu. Saya juga sebelumnya itu juga mensosialisasikan kepada ibu kantinnya juga gitu kan. Kalau suka wanti-wanti gitu, kalau misalnya anak-anak jajan, suruh mintain tumblernya aja gitu. Tapi ada juga yang nggak bawa tuh, terus menggunakan plastik lagi gitu. Bu Anggi itu sudah berusaha ya Bu ya. Iya Sebenarnya Pak. sudah mantap, sudah keren gitu ya tujuannya. Bagja mau dijalankan, kemudian harapannya bagaimana Bu Anggi? Itu kan anak laki-laki banyak yang tidak membawa tumbler yang
diinstruksikan gitu ya. Harapan Bu Anggi seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau harapan saya sih sebenarnya saya tuh menginginkan peserta didik siswa-siswi di SD saya itu sadar gitu Pak akan disiplin positifnya, eh, agar menjadi budaya yang positif gitu. Terus mereka juga senantiasa terbiasa gitu untuk dapat membawa alat-alat makannya sendiri tanpa ada paksaan dari guru gitu kan, ataupun aturan-aturan yang ada di sekolah gitu. Ya intinya ingin mereka sadar aja gitu loh Pak. Kalau misalnya ini tuh salah satu dari bagian apa sih namanya, kepedulian mereka terhadap lingkungannya mereka sendiri gitu loh Pak. Ya, jadi harapannya anak-anak bisa sadar diri gitu ya Bu ya, tanpa Iya Pak, paksaan, cuman kemudian menyadarkannya itu nah, kayak susah banget gitu. nah menurut Bu Anggi sendiri kendalanya apa sih Bu? Kira-kira bisa menceritakan kepada saya nggak Bu? Ya itu, Sulitnya anak-anak untuk sadar diri tentang kebersihan, tentang kepedulian lingkungan gitu. ya itu sih Pak yang tadi saya bilang ya, eee, kendalanya itu mungkin kan kalau dari anak perempuan mah mereka kayak sudah jadi pembiasaan mereka ya. Nah, Kalau misalnya ini kan kayak sulit buat memberitahu ke anak laki-laki gitu, Pak. Apakah emang anak laki-laki tuh cuek gitu kan ya, mungkin beda dengan anak perempuan ya. Eee, jadi, masih ada tidak, apa, tidak mempunyai kesadaran dirinya, tidak totalitas daripada, siswa yang perempuan gitu, kalau laki-laki tuh. Kendalanya di situ sih, Pak. ya. Jadi menurut Bu Anggi itu kendalanya itu ya kurangnya kesadaran dari anak-anak ya Bu ya. Iya, ya begitu, Pak. Susah Jadi banget ya untuk dikasih ya taunya. betul Bu. Sebenarnya ada sih beberapa. Baik untuk jadi apa komitmen Ibu yang mau Ibu Anggi lakukan untuk kedepannya? Komitmen saya ya, jadi, rencana saya ke depannya, Pak, mungkin ya saya harus terus, eee, menerus mengingatkan siswa-siswi saya agar mereka dapat, apa, dapat peduli terhadap lingkungannya, apalagi di lingkungan sekolah gitu kan. Dan mereka itu, dan saya itu ingin meningkatkan kesadaran diri dari siswa-siswi saya gitu, Pak. Wah, keren lah pokoknya ya. Saya akan terus mendukung apa Terima yang Ibu kasih, lakukan. Pak. Pokoknya di sini Bu Anggi harus sabar ya. Intinya sabar sih kekuatannya. Kemudian berusaha sekuat mungkin untuk tidak memaksakan Bu ya. Kalau menurut saya, kemudian semoga apa yang Ibu Anggi harapkan bakal tercapai gitu. Tetap semangat, pokoknya jangan pantang menyerah Bu Anggi ya. Itu Pasti sih, Pak, kalau itu mah, kalau semangat mah, semangat gitu karena adanya dorongan dari beberapa siap. pihak ya gitu, entah itu dari kepala sekolah atau rekan guru dan juga, ibu-ibu kantin sih sebenarnya ya, ibu-ibu kantin. Cuman, ada emang ada beberapa gitu ya ibu-ibu kantin yang agak sulit untuk dikasih tahu gitu. Jadi ya, eee, di situlah mungkin, harus, ditingkatkan lagi, semangat saya untuk benar-benar mendalami, eee, apa, si siswanya ini untuk
berkesadarannya lebih tinggi lagi gitu dan Siap. peduli terhadap lingkungan di sekolah lah intinya. Oke, keren Bu Anggi, keren. Semangat Bu Anggi ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak Undang sudah Sama Ibu. berkenan meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya di siang ini walaupun dalam keadaan mengantuk ya Pak Undang. Ya nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi gitu Bu ya. Terima kasih ya Pak Undang. Ya sama-sama Ibu. Enggak. Selamat siang Pak Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Anggi. Selamat siang. Ya, Pak Undang nih, kenapa sih ya saya perhatikan akhir-akhir ini kalau setiap ketemu tuh kayak ada hal yang serius gitu yang Pak Undang pikirkan. Ya, betul Bu. Jadi ada beberapa hal yang saya pikirkan sebenarnya gitu ya. Bu Anggi, sebelumnya nih Bu Anggi, boleh saya meminta waktunya? Saya ingin Enggak. bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, terutama yang terjadi di sekolah saya Bu. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Nggak apa-apa Bu? Oh, mangga Pak, silahkan. Nggak apa-apa. Sebelumnya coba Pak senyamannya dulu Pak, senyamannya Siap. dulu biar enak ngobrolnya, santai dulu aja ya Pak ya. Siap. Coba Pak tarik napas Pak, tarik napas, hembuskan perlahan, lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Silahkan, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Baik, terima kasih Bu. Ya, lumayan lah, rada plong, lega, kemudian sepertinya saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya Ibu ya, sudah bersedia membantu dan Sama-sama. siap untuk mendengarkan apa yang akan saya ceritakan. Baik Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya rasakan dan saya hadapi gitu. Barangkali dari Ibu ada pencerahan untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Coba Pak diceritakan saja. Coba saya ingin tahu apa sih yang menjadi beban pikiran Bapak tentang permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak itu. Ya. Di sekolah saya itu, saya kan guru baru gitu Bu ya. Oh iya. Di sekolah itu. Saya merasa rekan guru di sekolah saya itu kurang aktif dan sulit diajak untuk berkolaborasi, bekerja sama tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawab seorang pengajar. Tuh. Oh, jadi susahnya bekerja sama gitu ya Pak ya? Betul Ibu. Jadi apa sih yang membuat Bapak merasa bahwa rekan guru di sekolah Bapak itu kurang aktif dan sulit diajak kerjasama? Ya. Gini Bu ya, bukan berarti saya paling the best, saya paling bagus gitu di sekolah ya. Setiap ada hal-hal yang kecil mengenai kegiatan di sekolah atau ada keperluan yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai seorang guru di sekolah,
ada saja alasan rekan sejawat saya yang membuat mereka itu seolah enggan gitu, atau tidak menyelesaikan pekerjaannya sendiri, yang akhirnya banyak mengandalkan. Kalau dulu ke rekan saya mengandalkannya, tetapi sekarang rekan saya itu udah pindah. Nah sekarang yang akhirnya mengandalkan kepada saya, padahal apa ya, saya kan guru baru di sekolah itu. Yang saya pikir mereka lebih tahu tentang keadaan sekolah dan kebiasaan di sekolah. Itu mereka saya yakin lebih tahu gitu. Tetapi mereka lebih banyak mengandalkan. Sehingga untuk kerjasamanya saya rasa gitu ya, ini kok sulit gitu. Itu Bu. Ya, begitu Pak. Mm-mm. Jadi apa sih Pak target atau tujuan yang akan Bapak harapkan, yang bakal Bapak harapkan itu yang bisa dicapai setelah kita nanti ngobrol lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi? Kalau tujuan saya atau keinginan saya yang sampai hari ini masih saya pikirkan gitu ya, saya cuma pengen mendapat solusi gimana caranya ya. Ini solusi yang tepat gitu Bu ya, gimana caranya agar semua guru dapat bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas mereka dan juga aktif nantinya. Jadi bukan hanya mengajar, datang mengajar kemudian pulang, tapi saya juga pengennya rekan-rekan guru itu aktif saat berhubungan dengan beberapa keperluan sekolah, entah dari bentuk kegiatannya ataupun secara administrasi ataupun pengelolaan di sekolah, baik itu secara penulisan raport, absensi dan yang lain-lainnya. Itu yang saya inginkan. Saya pengennya dapat solusi nih hari ini, makanya saya ngajak obrol ke Ibu. Oh iya, jadi pengen semua guru itu dapat bertanggung jawab gitu ya Pak dengan tugasnya mereka. Jadi menurut Bapak nih, hal apa saja yang membuat rekan sejawat ini di sekolah Bapak kurang merasa tanggung jawab untuk menyelesaikannya sendiri gitu dalam pekerjaannya yang berhubungan dengan sekolah gitu di sekolah Pak? Ini juga saya kurang paham sebenarnya gitu ya Bu ya. Entahlah Bu, mungkin karena keterbatasan mereka secara kemampuan, entah dari segi SDM ataupun dari IT gitu, karena kan guru saat ini dituntut untuk melek IT gitu Bu ya. Kemudian atau mungkin mereka tidak mau ribet tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Mungkin hanya berpikir yang penting datang ke sekolah, kemudian mengajar. Tidak malah ketika di akhir semester mereka tidak harus menggarap nilai, mereka tidak harus mengerjakan, kalau sekarang hubungannya rapot gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kok jadi mengandalkan gitu ya ke orang lain. Ini pengen saya itu mereka lebih aktif. Ya. Jadi ini ya Pak, dari segi IT mungkin ya mereka terbatas gitu ya. Tuh. Terus ini loh, saya mau menanyakan Pak, di sekolah Bapak itu ada berapa guru ya? Saya malu Bu kalau ditanya berapa guru ini. Di sekolah saya itu terdiri dari 5 guru. 5 guru itu dengan saya ya. 5 guru dengan saya, kemudian ditambah Kepsek 1. Berarti hanya ada 6 orang dan itu semuanya laki-laki. Jadi tidak ada ibu-ibunya. Semua Ya, jadi semuanya laki-laki gitu ya. Terus ya rombel kan ada 6, gurunya ada 5. Ya. Itu ya begitulah keadaan di sekolah saya gitu, minimalis pokoknya. Oh, jadi kan semua kelas tuh ada 6 ya? Ya. Tapi gurunya ada 5, berarti
satu guru megang 2 kelas seperti itu, Pak? Ada satu orang yang memegang 2 kelas, kelas 1 dan Oh, kelas 2 kelas 1 dan dipegang. tapi itu kelas 1 juga laki-laki, Pak? Laki-laki juga. Wih, luar biasa ya. Terus Pak, menurut Bapak nih ya, dengan jumlah guru yang hanya 5 orang itu, apakah sudah efektif untuk, dapat mengelola sekolah dengan baik gitu? Yang saya pikir dengan jumlah siswa yang sedikit, kemudian dengan guru yang hanya sekian, saya pikir itu akan efektif gitu ya, dan memudahkan saya dalam berkolaborasi karena jumlahnya sedikit gitu ya. Biasanya Mhm. kalau sedikit itu akan lebih mudah gitu untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Tapi ternyata dengan jumlah yang sedikit masih sebagian besar mengandalkan, ada beberapa guru yang mengandalkan ketika apa-apa itu keperluan tentang sekolah dan tanggung jawabnya eh, masih mengandalkan kepada orang lain. Yang pada akhirnya sangat kontras Ibu dengan jumlah 5 orang, 3 saja tidak mau berkolaborasi, tidak mau bertanggung jawab, akhirnya kelihatan gitu ya. Jadi kelihatan apa ya, 50%-nya kelihatan gitu. Iya. Jadi ya sebagian besar hanya mengandalkan keperluan, Hmm. dan tanggung jawabnya saja sebagai guru ya, Pak, ya. Eee, Kira-kira nih, Pak, apa saja yang dapat membuat, rekan sejawat Bapak itu dapat lebih aktif lagi dalam pengelolaan dan tanggung jawabnya di sekolah? Ya kalau menurut saya masing-masing harusnya punya tugas yang lebih spesifik gitu Bu, Mmm, dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Kalau bisa mereka harusnya mau belajar tentang segala hal yang mereka tidak mampu, minimal ketika mereka tidak paham mereka bertanya. Itu yang menurut saya gitu. iya iya sih, Pak, setuju saya juga ya, sependapat dengan Bapak, eee, kalau misalnya tidak tahu ya bertanya Hmm. gitu kan ya, biar saling berinteraksi juga gitu. Lalu, menurut pendapat Bapak mengenai tugas sebagai seorang guru, Hmm. apa, penyebabnya rekan sejawat itu sehingga, mereka tidak terlalu memikirkan hal-hal lain selain mengajar gitu? Hmm, sepertinya kemalasan Bu untuk belajar menjadi guru yang kreatif dan produktif dan inovatif gitu. Itu yang sepertinya itu yang menjadi kendala itu. Malas ya, Pak, ya? Ya, Mhm. Sepertinya, ya intinya itu mungkin perlu ada perbaikan lagi dalam kolaborasi ya, Pak, ya, antar sesama guru di sekolah Bapak gitu kan, dari betul. Bapak dengan rekan sejawat, Bapak dengan kepala sekolah gitu kan. Intinya sih, adanya kolaborasi atau komunikasi sesama gitu ya, Pak, ya. Ya, Terus, gini Pak, lalu apa sih alternatif, pada perubahan yang sekiranya bisa Bapak lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pekerjaannya ini gitu, sehingga mereka itu akan sadar dari tanggung jawabnya sebagai seorang guru gitu? ya. Eh, rencananya sih, rencananya ya saya akan terus coba untuk berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan pengalaman dan ilmu yang saya punya gitu. Atau yang pernah saya dapatkan sebelum masuk ke sekolah tersebut, Bu. Jadi ya saya akan tetap berusaha untuk mengaplikasikan ilmu yang pernah saya dapat di luar. Oh, bagus Pak itu, keren keren banget Pak, Ya, iya. Emang ya harus, berbagi praktik baik dan berbagi ya, pengalaman ya, agar, apa, rekan sejawatnya itu bisa mengikuti, eee, dan tahu apa saja yang sudah, Bapak lalui gitu kan.
Itu Ya. bagus banget Pak, ide yang sangat bagus. Lalu Pak, pengalaman apa sih dan ilmu apa yang akan Bapak bagikan gitu sama rekan sejawat? Eh, ya paling dimulai dari ini nih pengalaman selama menjadi seorang guru Bu ya, di mana dituntut harus melek IT Iya, karena saya juga sebenarnya dipaksa lah dari dulu melek IT dan bertanggung jawab betul. atas apa yang ditugaskan dan juga berbagai praktik baik tentang guru yang inovatif dan kreatif yang saya dapatkan selama pendidikan di guru penggerak ini begitu. Hmm, Itu rencananya. baik. Iya Pak, berarti ya kalau soal IT Pak Undang ini sudah tidak diragukan lagi ya. Ya sedikit-sedikit lah Bula gitu. Iya, mantap Pak, keren ya, keren keren. Lalu bagaimana kalau yang Bapak sampaikan itu ternyata nggak ditanggapi atau nggak digubris sama sekali oleh rekan sejawat gitu Pak? Kalau saya tidak terlalu ambil pusing untuk ditanggapi ataupun tidak Bu, yang penting saya terus berkreasi, perkara mereka mau menanggapi ataupun tidak itu soal lain. Yang pasti saya akan terus memberikan pengimbasan kepada lingkungan tempat di mana saya bekerja. Itu Bagus terus ya. Pak, mantap mantap. Itu bagus bagus banget ya. Selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide keren Bapak yang tadi itu yang akan terus berkreasi, terus tidak menanggapi soal-soal yang lain itu. Ya, Nah, mewujudkan ide yang keren Bapak itu Bapak mau melakukan seperti apa gitu? ya. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pengembangan potensi diri dengan baik gitu ya, terutama bagi diri saya sendiri aja dulu lah, dengan berbagai cara sehingga dapat mempengaruhi rekan sejawat, kemudian mereka bisa mengakui apa yang saya lakukan dan menjalankan adalah suatu hal yang baik bagi diri seorang guru, pada akhirnya berdampak baik terhadap peserta didik sehingga bisa meningkatkan kualitas diri dan kepercayaan bagi orang tua. Artinya pada diri sendiri saja dulu menjadi contoh untuk rekan-rekan sejawat. Itu saja sih Bu sebenarnya. Bagus Pak, ya berarti dengan membuat rencana ya pengembangan potensi diri dengan baik gitu ya Pak ya, dan agar bisa mempengaruhi rekan sejawat gitu kan ya. Terus apa? Saya sangat mendukung sekali gitu ya pada Pak Undang. Mudah-mudahan semuanya itu bakal berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Pak Undang gitu. Siap. Terima kasih Ibu atas waktunya, kemudian sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang menjadi teladan untuk guru lain gitu Bu ya, dan peserta Amin. Iya kita Pak. gitu. Ibu Tetap terima kasih semangat ya. ya Pak ya Siap, siap Ibu, untuk terima kasih. Terima kasih. merealisasikan kepada guru-guru lain dan Siap. tidak mudah putus asa. Siap. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ibu, demikian Ibu, atur nuhun. Mangga. Terima kasih Ya. Pak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.